Halo semuanya, apa kabar? Miss harap anak-anak Miss semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Nah, kita akan masuk ke pelajaran kita bab 2, yaitu tentang lapisan bumi. Jadi kenapa kita perlu belajar lapisan bumi? Karena ibaratnya rumah kita masing-masing kita tahu apa-apa saja bagian di dalamnya. Nah, karena kita ini manusia yang tinggal di bumi, jadi kita juga harus tahu sebenarnya bumi yang kita tempati itu strukturnya sih bagaimana. Mengapa terjadi hal-hal yang sering kita jumpai seperti hujan, badai, bagaimana bisa terjadi, itu semua ada kaitannya dengan lapisan bumi. Jadi selagi kita masih tinggal di muka bumi, kita harus tahu bumi yang kita tempati ini gimana sih strukturnya ya. Jadi kita masuk dulu ke bagian pertama tentang bentuk muka bumi. Nah, umumnya bentuk muka bumi ini memiliki struktur yang terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama itu ada lapisan kerak bumi, yang kedua ada lapisan mantel bumi, dan yang ketiga adalah lapisan inti. Nah, lapisan inti ini juga dibagi jadi dua, yaitu inti luar dengan inti dalam. Jadi kalau contohnya bumi ini kita belah, akan tampaklah seperti gambar yang berada di sebelah kiri ini, yang ada bagian-bagiannya ditunjuk ya. Seperti ini nampak gambarnya kalau bumi kita itu dibelah. Oke, jadi yang bagian pertama itu bagian terluar ada namanya kerak bumi. Jadi lapisan kerak bumi ini terdiri dari unsur-unsur kimia, yakni oksigen, silikon, aluminium, dan lain-lain. Nah, pada bagian kerak bumi juga ada dua macam lapisan sebenarnya. Jadi lapisan kerak bumi ini terdiri dari dua lapisan. Yang pertama namanya lapisan kerak benua, yang kedua namanya lapisan kerak samudra. Jadi kerak benua ini memiliki ketebalan antara 30 km sampai 70 km. Sedangkan kerak samudra itu memiliki ketebalan 6 km sampai 11 km. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kerak benua ini lebih tebal dibanding kerak samudra. Nah, pada lapisan kerak bumi juga terdapat proses yang namanya endogen. Jadi proses endogen ini yang menyebabkan bahwa permukaan bumi ini menjadi tidak rata. Kita tahu kan permukaan bumi itu ada yang namanya pegunungan, ada lembah, seperti itu ya. Jadi kenapa bisa ada pegunungan, bisa ada lembah? Karena ada proses endogen yang terjadi di kerak bumi. Nah, lapisan yang kedua atau lapisan yang berada di bawah lapisan kerak bumi itu ada namanya lapisan mantel bumi. Jadi lapisan mantel bumi ini adalah lapisan yang tebal dan mencapai ketebalannya itu 2.900 km. Jadi bisa dibilang bahwa lapisan mantel bumi ini lapisan yang paling tebal. Jadi lapisan mantel bumi ini disebut sebagai astenosfer karena berfungsi untuk melindungi inti bumi. Namanya juga sudah mantel ya. Ibaratkan kalau contohnya kamu lagi hujan yang kamu pakai apa? Mantel. Kenapa kita pakai mantel? Untuk melindungi kita ya kan? Jadi mantel bumi juga seperti itu. Fungsinya untuk melindungi inti bumi. Nah, jadi mantel bumi ini terdiri dari dua lapisan. Yang pertama namanya mantel luar, yang kedua namanya mantel dalam. Jadi mantel luar ini tersusun dari logam-logam yang sudah mengeras. Jadi lapisan mantel bumi luar, lapisan mantel luar ini bersifat padat atau keras. Sedangkan kalau contohnya lapisan mantel di bagian dalam, itu tersusun dari logam-logam yang masih bersifat cair. Suhunya juga bisa mencapai 300 derajat Kelvin. Nah, yang bagian ketiga itu ada inti bumi. Jadi inti bumi ini adalah bagian paling dalam dan terdiri dari dua lapisan, yakni lapisan inti luar dengan lapisan inti dalam. Kalau lapisan inti luar itu berada di sekitar kedalaman 2.890 sampai 5.150 kg. Ini bukan ketebalannya ya, Nak, tapi dia berada di kedalaman berapa. Nah, kalau contohnya suhunya, lapisan inti luar ini berkisar 4.000 Kelvin sampai 5.000 Kelvin. Sedangkan di lapisan inti dalam atau lapisan yang berada di bawah lapisan inti luar itu berada di kedalaman 5.150 km sampai 6.370 km dan suhunya kisaran 5.500 Kelvin. Nah, selanjutnya kalau kita tinjau dari penyusun bahan-bahan kimianya, struktur bumi ini dibedakan dari 3, yaitu ada namanya atmosfer, litosfer, sama hidrosfer. Jadi atmosfer itu lapisan penyusun bumi yang terdiri dari udara, litosfer itu lapisan penyusun bumi yang terdiri dari padatan,
Sedangkan hidrosfer adalah lapisan pada bumi yang tersusun dari zat cair. Oke, yang kedua kita mau bahas tentang atmosfer. Jadi atmosfer ini, lihat gambarnya, atmosfer ini adalah lapisan udara. Jadi kalau kita lihat seperti langit ya, langit ini itulah lapisan atmosfer. Jadi lapisan atmosfer ini juga terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan paling luar atau yang paling mendekati luar angkasa itu namanya eksosfer. Di bawahnya ada termosfer, lalu ada mesosfer, stratosfer, dan troposfer. Jadi lapisan atmosfer ini sebagian besar terdiri dari gas. Nah, lihat ada gas nitrogen, oksigen, ozon, karbon dioksida. Jadi asap kendaraan dan asap pabrik yang semakin banyak tiap tahunnya ini menghasilkan polusi yang semakin banyak sehingga jumlah karbon dioksida di atmosfer semakin meningkat. Dan makanya itu kita harus lebih bijaksana ya nak ya dalam penggunaan kendaraan. Karena apa? Asap kendaraan yang kita pakai dari kendaraan kita, yang dikeluarkan dari kendaraan kita, itu ternyata merugikan bumi kita. Jadi lapisan pertama yang akan kita pelajari adalah lapisan troposfer. Jadi lapisan troposfer ini lapisan atmosfer yang berada paling dalam ya, yang paling dekat sama permukaan bumi. Jadi lapisan troposfer ini berada di ketinggian 0 sampai 10 km. Nah, dari permukaan bumi. Jadi kandungannya berupa nitrogen dengan oksigen, atau bisa kita katakan bahwa lapisan troposfer ini lapisan yang paling dekat dengan kita. Nah, di lapisan troposfer ini sudah terjadi yang namanya cuaca, yakni ada angin, awan, badai, kilat, guntur, dan lain-lainnya. Nah, lapisan troposfer ini juga telah terjadi penurunan suhu, yakni sekitaran per 100 meternya dia mengalami penurunan 0,65 derajat Celcius. Nah, lapisan troposfer ini juga lapisan batas antara lapisan troposfer dengan lapisan yang berada di atasnya. Apa lapisan yang ada di atasnya? Itu ada lapisan stratosfer. Nah, lapisan stratosfer ini ada lapisan yang molekul-molekul tipis dan berada di ketinggian 10 sampai 50 km. Di lapisan inilah pesawat terbang itu bisa mengudara. Ya, jadi ketika kita naik pesawat terbang, nah pesawat yang kita tumpangi itu kita naiki itu berjalan di lapisan atmosfer bagian stratosfer. Jadi di lapisan ini tidak ada aktivitas cuaca. Makanya itu pesawat itu berjalan di lapisan stratosfer supaya lebih aman. Karena di lapisan ini nggak ada terjadi yang namanya badai ya. Jadi supaya aman, pesawat ini nggak terkena badai, nggak terkena cuaca lainnya, dia berjalan atau terbang di lapisan stratosfer. Oke. Nah, lapisan stratosfer juga merupakan lapisan yang sangat dingin. Nah, di atas lapisan stratosfer itu ada lapisan yang namanya mesosfer. Jadi, lapisan mesosfer ini berada di ketinggian 50 sampai 85 km. Nah, di lapisan ini sudah terjadi penurunan suhu dan terjadi pembakaran meteor. Jadi, nak, kalau contohnya ada meteor yang jatuh dari luar angkasa menuju permukaan bumi, sebenarnya ukuran meteor yang masuk ke permukaan bumi itu sangat besar. Tapi ketika dia sudah masuk di lapisan mesosfer, bakal terjadi pembakaran meteor. Jadi ketika meteornya masuk ke permukaan bumi, tepatnya masuk ke mesosfer, maka meteor ini yang tadi ukurannya besar dibakar, lalu lama-lama dia menjadi ukuran lebih kecil bahkan sampai ke tanah, ke tempat kita berada, tempat manusia hidup. Itu sudah ukuran meteornya sudah semakin kecil karena sudah terjadi pembakaran di mesosfer. Nah, lanjut, ada lapisan di atas lapisan mesosfer, ada lapisan ternosfer. Jadi lapisan ternosfer itu ada lapisan yang panas dan melindungi bumi dari radiasi sinar X dan sinar ultraviolet. Ingat ya nak, radiasi sinar X dan sinar ultraviolet itu berbahaya bagi manusia. Jadi lapisan ternosfer ini adalah lapisan yang penting dan harus dijaga keberadaannya. Ya. Nah, jadi lapisan ternosfer ini juga merupakan lapisan di mana gelombang radio itu dapat berjalan. Jadi kan radio itu kita dengar radio dari handphone kita. Nah, apa yang kita dengar dari handphone kita itu ternyata datang dari pemancar dari kantor radionya.
Jadi dari pemancar di kantor radio memancarkan gelombang. Nah, gelombang ini bakal berjalan di lapisan termosfer baru sampai ke handphone kita. Nah, lapisan termosfer ini juga lapisan tempat terjadinya aurora. Warna-warna yang ada di langit ini itulah aurora. Biasanya aurora ini terjadi di tempat-tempat yang bersuhu sangat dingin ya. Nah, setelah lapisan termosfer, di atasnya ada lapisan exosfer atau Miss bilang lapisan yang berada paling luar ya. Jadi lapisan exosfer namanya juga sudah exosfer, X berarti di luar ya. Lapisan exosfer ini berada di lapisan terluar atmosfer dan kandungan gas utamanya adalah hidrogen dengan kerapatan yang semakin berkurang setiap naik ke tempat yang lebih tinggi. Jadi makin tinggi tempatnya, makin tinggilah kandungan gas hidrogennya. Nah, tempat ini juga tempat beradanya satelit. Jadi satelit itu mengudara di lapisan exosfer atau Miss bilang lapisan exosfer ini sudah masuk ke lapisan luar angkasa ya. Oke. Oke, sampai sini saja dulu pembelajaran kita. Miss harap kalian dapat mengerti. Ingat ya, nah ini penting bagi kita. Walaupun mungkin tidak digunakan dalam sehari-hari, tapi konsep ini, pengetahuan ini harus kita ketahui untuk manusia yang masih tinggal di bumi ya. Karena kita masih tinggal di bumi, kita harus tahu rumah kita bagaimana strukturnya. Dan sampai sini dulu pembelajaran kita. Terima kasih sudah mendengarkan, sudah menonton videonya sampai akhir. Semoga apa yang kalian tonton dari video ini berguna dan menambah ilmu anak-anak Miss semuanya. Setelah ini kerjakan kuisnya dengan baik. Dan kalau ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar. Miss juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar. Jadi buat yang menjawab pertanyaan di kolom komentar nggak usah merasa rugi. Karena apa? Karena nilainya bakal Miss tambah ya nak ya. Oke, sampai sini dulu. Sampai jumpa di pertemuan fisika.